update dari teman-teman di lapangan bahwa mereka ini sebenarnya keluarga dari 9 warga yang ditangkap kemarin di Pantai Lango itu ya gelisah juga masih gitu dengan status tersangkanya ini gitu kan. Jadi tersangkanya nggak dicabut? Ya kalau dicabut kan harus ada SP3-nya. Kita berharap. Jadi kalau dulu 60-an itu DNA penelitian itu menemukan 7 setan desa. Wah, ini edit ya, edit. Ya. Okay. Maka sekarang itu musuh setan ke-8. Bang Tanah itu setan ke-8 gitu. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, pekan lalu tepatnya, saya mendapat informasi soal beredarnya surat dari Otorita Ibu Kota Negara atau IKN terkait penggusuran rumah warga yang ada di Desa Pamaluan. Sepekan sebelumnya, saya juga mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo melalui Basuki Menteri PUPR menyatakan bahwa untuk segera menjual tanah IKN kepada investor. Kisaran luasnya sekitar 43.000 hektar. Nah, pekan sebelumnya lagi, saya juga mendapat informasi terkait dengan penangkapan 9 warga desa di daerah IKN yang dianggap mengganggu proses pembangunan di wilayah itu. Nah, apakah ketiga peristiwa ini saling berkaitan? Dan apa sebetulnya yang terjadi di wilayah IKN ini? Mungkin saya mengundang teman-teman saya, abang-abang saya yang luar biasa ini untuk mengetahui cerita sebenarnya seperti apa. Nah, sudah hadir di hadapan saya ini Bung Fatur Rojikin, Fan. Nah, Bang Fatur, apa kabar Bang Fatur? Alhamdulillah sehat. Ini kita panggil Bang Ikin aja ya. Iya, karena nama kecil. Nama kecil. Nama kecil gitu. Tapi Ikin ini asli Jawa Barat ya. Namanya Ikin ini kayak Jawa Barat sebenarnya. Ya mungkin populer juga kali ya, tapi bukan. Bukan, aslinya mana? Saya besar di Pasir, tapi daerah Sasak. Kabupaten Pasir. Ya. Tapi daerah Sasak. Daerah Suku. Sasak, ya. Suku Sasak. Tahu Sasak di mana? Suku yang berdiam pulau mana? Suku Lombok. Memang pas karena orang Lombok sukanya pakai peci. Banyak itu kan daerah santri ya. Santri. Kalau nggak salah karena setahu saya istilahnya 1000 masjid kah? Iya, betul. Apa ya 1000 masjid ya? Karena 1000 masjid. setiap meter tuh ada masjid. Betul. Tapi itu ada isinya ya? Iyalah. Saya nggak kan tahu padat itu. penduduknya. Pada penduduknya ya. Pulau Karena kecil gitu. memang saya kalau pernah ke Lombok itu masjid lagi. Kubahnya itu aneh-aneh. Gitu. Megah-megah semua. Megah-megah gitu. Oke, yang kedua mungkin saya perkenalkan, kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi sebetulnya ini, karena banyak kalau mungkin teman-teman di Samarinda atau Kaltim sudah banyak yang mengenal. Beliau juga sering menjadi mendampingi teman-teman jurnalis ya, yang mungkin ada dengan kasus hukum dan segala macamnya itu. Bang Fathul Huda Wiyas Hadi, apa kabar? Sehat Bang? Sehat. Nah, Bang Fathul ini LBH Samarinda dari mulai tahun 2020. Ya, tadi dibilang terkenal tuh ya mungkin cuma di kalangan Apa? Intelcam aja mungkin terkenalnya. Kalau publik mungkin belum tahu. Mungkin kalau saya nyalek mungkin nggak kepilih juga. Tapi mudah-mudahan dengan ini jadi tahu publik. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, Dapat, betul. Tolong ya. Tapi namanya sering loh ya dirilis disebut. Bang Fathul ini sering banyak muncul. Saya sering baca walaupun gitu. mungkin kita jarang ketemu ya, mungkin baru kali ini kita bertatap muka, tapi saya sudah sering baca komentar, baca ini nih. Artinya terkenal lah ya. Ya, alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Terkenal apa dikenal ini? Bisa dua-duanya ya. Wah, Itu hal yang Tapi berbeda. Bang Fathul mau pengennya dikenal apa terkenal? Maunya terkenal aja lah. Oh ya terkenal ya. Dikenal kayaknya terbatas ya. Oke, Mas Fathul sama Bung Ikin. Nah, Bung ini bagus ya panggilan. Biasanya kalau teman-teman aktivis Bung itu enak ya. Iya, Bung lebih Karno, egaliter. Bung Tomo, Bung Ikin. Nah. Wah, Bung Ikin,
dari narasi tadi yang saya sampaikan, kan ada beberapa peristiwa tuh. Saya nggak tahu apakah ini saling berkaitan satu sama lain atau terpisah. Apa sih yang sebetulnya terjadi di IKN sehingga ini waktunya berdekatan proses ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit gambaran umum ya. Yang terjadi sebenarnya kan ini konflik penguasaan ruang, atau kalau dalam situasi yang terhimpit hari ini kan orang lebih dekat dengan konflik agraria kali. Oke. Nah, soal tanah lah ya. Jauh sebelum IKN diumumkan diletakkan di situ juga kan sudah konflik sudah berkepanjangan puluhan tahun. Konflik penguasaan ruang, konsesi yang sebegitu besar di wilayah tersebut dengan warga yang kemudian terhimpit secara akses dan pengelolaan wilayahnya. Itu daerah mana itu? Di dalam, nah kami kalau kami ini kadang di Walhi tidak mau membatasi sebagai administratif, kita lebih biasa menggunakan pendekatan landscape. Oke. Jadi ketika hari ini misalkan kita ngomongin KN itu kita pakai pendekatan landscape ekosistem Teluk Balikpapan dengan pendekatan hulu hilirnya. Jadi membentang ada 2 das itu, das Paku dan satu lagi das Semoy yang kemudian mengalir sampai ke wilayah Teluk Balikpapan. Oke. Sebentar, saya tadi kayaknya belum memperkenalkan Bang Ikin ini siapa. Oh, Bang iya. Ikin ini adalah Ketua Walhi ya. Wahana Lingkungan Hidup ya. Ya, artinya gitu ya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Timur. Oke, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Timur. Nah, beliau salah satu juga kemarin Walhi dan LBH Samarinda ini juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil gitu ya, yang menuntut penyelesaian atau persoalan yang ada di IKN. Nah, saya kemarin tuh dapat WA di grup oleh Bang Castro ya. Bang Castro sering tuh rajin WA. Jadi saya baca Bang Castro itu Bang Hardian Samzah ya namanya. Ya, tapi kenalnya kita Castro ya. Ya. Nah, itu menyatakan banyak pernyataan sikap. Ada 5 poin ya, tapi kan kita nanti bahas pernyataan sikapnya. Kita mau tahu dulu sebetulnya yang terjadi seperti apa. Silakan tadi. Ya. Jadi jauh sebelum konteks tadi, misalkan kita runut belakangan ya, ada penangkapan 9 warga petani, ya. Kemudian baru juga kemudian tiba-tiba ada warga disuruh ngerobohin bangunan sendiri ya. Itu bahkan sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu terjadinya, oke. Itu aktornya yang berbeda. Jadi di dalam wilayah donasi IKN ini kan tidak cuma hanya otoritas semata sebagai yang bertanggung jawab dalam wilayah dilinasi, tapi juga ada pihak lain kayak bank tanah, kemudian juga ada pihak swasta seperti Arsari Group ya, yang sudah melaporkan warga Arsari Group. Oke. Ya, ada PT ICI Kartek Utama yang payungnya Arsari Group yang melaporkan warga di Desa Telamau yang dituduh bahasanya itu kalau dalam aduannya penyerobotan. Lahan hak guna bangunan. Jadi ini warga yang dituduh penyerobotan ya? Iya, saya bingung tuh. Ini yang nyerobot siapa, yang laporin siapa? Kalau yang nyerobot biasanya dari luar masuk ke dalam. Iya. Misalnya saya ini ini orang di desa, ya, nggak tahu menahu tiba-tiba muncul HGB disuruh nyerobot. Oke, jadi yang duluan duduk disuruh nyerobot ya. Oke, memang ya. agak lain. Kekinian memang logika memang bisa sudah terbalik-balik. Terbalik-balik. Makanya dalam peristiwa yang belakangan terjadi, kita sudah prediksi memang dikonsolidasi teman-teman waktu kita dampingin kasus Telemau, itu sudah kita prediksi eskalasinya pasca pemilu akan semakin kencang. Pasca pemilu? Apa kaitannya dengan pemilu? Ya, bisa dibahas di topik terpisah. Oke. Kenapa harus setelah pemilu kemudian eskalasi soal tekanan di wilayah Indonesia akan semakin meningkat? Oke. Itu masukan yang baik ya. Kenapa setelah pemilu eskalasi konfliknya makin meningkat? Akan meningkat. Tapi itu kan itu perbincangan sebelum pemilu dan terjadi setelah pemilu kan. Warga ditangkepin, warga tiba-tiba disuruh ngosongkan lahan dan rumah. Itu kemarin setelah pemilu ya? Ya, setelah tanggal 14 ya? Iya. Pokoknya eskalasinya setelah pemilu. Itu sudah kita tahun lalu terprediksi. Ini kan bulan Maret kan sudah ya? Maret sudah. Artinya setelah tahu siapa pemenang, ini terjadi gitu ya? Yeah. Kasarnya begitu ya gambaran. Nah, balik ke konteks tadi di situasi apa yang terjadi
kenapa kemudian tiba-tiba yang terbaru misalkan teman-teman di koalisi merespon soal rencana penggusuran itu. Nah itu yang kita disesatkan sebenarnya oleh otorita. Ada dua hal yang berbeda. Di surat itu kan dalihnya kemudian adalah tata ruang. Sementara jangan kan tata ruang, Bung Fatul. Undang-undangnya ya ugal-ugalan kan, 45 hari beres ya. Tiba-tiba otorita bilang atas dasar tata ruang ibu kota negara, warga diminta untuk menertibkan bangunannya. Ini kan kampung-kampung sendiri gitu loh. Mereka juga tidak pernah diajak untuk diputuskan apakah nggak pernah dilibatkan. Nggak ada, orang diajak orang sepaku untuk Bapak Ibu kelurahan itu kelurahan Pemaluan ya. Setelah mau ini masuk dalam wilayah Dinasti IKN nggak pernah. Sekarang oke, sudah ada undang-undangnya. Sudah keluar dari wilayah Provinsi Kaltim. Perda nomor 1 tahun 2023 ya, itu sudah dikeluarkan, makanya disebut dengan wilayah delinasi kan. Makanya belakangan teman-teman kemudian menyebut apa yang dibanggakan dari IKN di Kaltim, bukan di Kaltim. Sudah dikeluarin dari Kaltim gitu. Benar. Nah, udah begitu sekarang tata ruang. Sosialisasi tentang pembangunan, mau dia jalan tol atau infrastruktur apapun, dengan sosialisasi soal tata ruang itu dua hal yang berbeda. Proses konsultasi publiknya pun tidak pernah ada, ya. Masyarakat terdampak yang akan punya risiko terhadap infrastruktur itu juga nggak dilibatkan. Jadi tiba-tiba sekarang ujuk-ujuk otorita minta warga untuk mengosongkan kalau nggak nanti mau digusur. Gitu. Ya. Jadi menurut kami ini itu yang kita bilang tadi, eskalasinya akan meningkat pasca pemilu. Dan ini sudah pasca pemilu. Pasca pemilu dan kejadian bahkan sudah ada penangkapan, sudah ada yang tersangka gitu untuk mempercepat eksekusi untuk bank tanah. Sebentar, saya tanya lanjutannya dari Mas Bung Ikin. Bung Ikin tadi kan bilang ini sebetulnya yang masyarakat terjadi konflik itu adalah ya bukan pemain utama. Gitu. Pemain utamanya ada. Tadi menyebutkan misalnya ada 3 sektor, ada bank tanah, otorita, terus ada private sector. Ada private sector. Nah ini gimana ini? Ini polanya aturan cara bermainnya gimana sebetulnya? Kok ada pemerintah, ada swasta, terus ada bank tanah kan masuk pemerintah juga ya maksudnya ya? Ya badan sendiri. Badan sendiri ya. Nah itu gimana? Mungkin bisa sedikit didetailkan. Sejauh yang sudah kami identifikasi dan setidak-tidaknya setahun terakhir lah mulai tinggi dan bersama teman-teman LBH karena ada banyak warga yang sesatkan informasinya soal pembangunan ibu kota negara ini. Hari ini kita baru menyebut misalkan 3 pihak aktor. Kenapa kemudian bank tanah menjadi satu pihak tersendiri ya? Karena dia berdiri sendiri sebenarnya. Aktor ya, jadi aktor ya. Lalu kemudian badan otorita dan private sector atau pihak swasta. Nah, kita mengklasternya sebagai karena apa? Di dalam wilayah zonasi ini, analisis spasialnya Walhi menemukan masih ada 114 konsesi yang aktif, mau yang sawit, mau yang batu bara maupun yang hutan tanaman. Di daerah itu? Di wilayah delinasi, artinya di dalam kalau mengacu ke Undang-Undang IKN itu berarti di 250-an ribu. Yang sebagian tadi diambil PPU dan Kukar itu. Artinya itu sudah terjadi konflik tenurialnya, konflik agrarianya sebenarnya. Benar. Karena kenapa kita bilang begitu? Ini kan jauh sebelum ada delinasi IKN sudah kita dampingin beberapa kasus konflik yang di wilayah Muara Jawa. Di luar itulah di luar Sepaku ya. Ini kan baru Sepaku kita bicarakan tadi itu. Artinya sekarang yang kenapa kita bilang intensinya akan semakin meningkat setelah pemilu itu hanya di wilayah Sepaku. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini yang saya bilang jauh sebelum IKN sebenarnya diumumkan dan diletakkan di situ itu sudah konflik ruangnya sudah cukup tinggi. Gap antara penguasaan wilayah oleh konsesi dan masyarakat itu sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi kenapa kita bilang kemudian IKN negara justru berkontribusi ya menghambat penyelesaian konflik tenurial di dalam provinsi Kaltim. Menghambat penyelesaian konflik tenurial. Tenurial ini konflik penguasaan ruang, pengelolaan dan seterusnya itu. Tenurial namanya ya. Tenurial right. Jadi hak atas
tanah dan pengelolaannya itu kan sudah dihambat sebenarnya. Dan ketika dijadikan ibu kota negara dan dengan mendelenasi sebagian wilayah Kaltim, itu juga semakin memberikan ketidakpastian dan menghimpit berlapis. Bayangkan misalkan kalau mau menjadikan sebagai kota yang gimmicknya kan begitu, Smart kota city, ramah, terus kota green, bla gitu bla. ya. Sampai hari ini tidak ada izin yang dicabut di dalam wilayah drenase IKN. Izin Ekstraktif, mau yang oke. batu bara, mau yang kebun sawit maupun yang kebun kayu, hutan tanaman. Harusnya dicabut loh ya gitu. Ya. Harusnya kalau memang mau memprioritaskan sebagai kota yang nyaman ya buktikan gitu. Artinya warga itu memperoleh kepastian terhadap hak atas tanahnya. Kemudian sungainya dipulihkan. Kemudian konfliknya diselesaikan. Ada kepastian yang sudah puluhan tahun dibebankan konstitusi untuk kemudian ketika ibu kota negara dia akan lebih pasti dong. Ini enggak. Oke. Begitu. Tapi saya minta kepastian nih satu lagi, kayaknya belum menjawab pertanyaan saya tadi itu. 3 hal tadi itu berkorelasi nggak? Oh iya, kan Oke. itu beroperasi secara bersamaan. Beroperasi secara bersamaan. Iya. Bank Tanah beroperasi secara paralel seperti otorita yang mempercepat akses tol dan seterusnya. Kemudian pihak swasta juga berkepentingan, apalagi ini Arsari Group, ya. Siapa itu CEO-nya? Adiknya presiden terpilih. Hasim Joyo Hadikusumo. Karena udah terbuka di media dan itu didampingi oleh teman-teman LBH. Ini bukan politis ya, ada memang faktanya begitu. Faktanya begitu. Kami udah terbuka dan ini sudah ditangani oleh Komnas HAM juga kasusnya sejak tahun lalu. Oke. Nah, ini saya kira nanti Bung Fatul Oke, yang silakan. ceritakan. Pak Fatul. Ini bukan politis, tapi fakta politik kan. Iya, fakta politik. Fakta politiknya begitu. Oke. Jadi silakan Bung Go. Ya, gimana? Ini saya harus jelaskan yang mana ini? Yang jelaskan bahwa kaitannya ini aja. Tadi kan sudah ada teguran tuh ya. Bang Fatul kan juga saya dengar sebagai pendamping warga ya. Bahwa warga dapat surat cinta gitu dari ini untuk mengosongkan tempat tinggalnya. Walaupun informasi berikutnya sudah dicabut katanya ya. Sudah dicabut. Ditarik kembali gitu. Nah, sekarang setelah dicabut itu sekarang prosesnya sampai di mana tuh? Ini untuk di warga Pemaluan ya? Itu untuk beberapa lahan ya, yang kemarin itu yang ramai dicabut. Tapi sebenarnya ada lagi surat yang terbaru juga. Setelah yang dicabut itu? Ada, tapi ini surat dari Bank Tanah. Bukan dari kemarin kan dari otorita. Dari otorita. Nah, Sekarang ini di Pemaluan ada sekitar 4,4 ribu sekian hektar gitu kan di Pemaluan. Itu disurati sama Bank Tanah bahwa tanah itu sudah dikelola oleh Bank Tanah gitu kan. Tidak. Sebentar, ini saya perjelas nih. Artinya kemarin Badan Otorita mencabut surat itu, kemudian malah datang surat dari Bank Tanah. Barusan berapa ya? 2 hari atau 3 hari yang lalu. Atas objek yang sama. Misalnya wilayah yang sama. Itu ya kita yang belum Belum pastikan tuh yang 4.000 hektar itu apakah masuk yang kemarin? Yang Pemaluan itu ya? Ya atau enggak gitu ya. Tapi di dalam surat itu sudah ada ancamannya gitu, ancaman pidana. Apa itu? Ancaman pidana. Pidana. Jadi dia menggunakan undang-undang pokok agraria, gitu kan. UPA dia. Terus dan mereka ini Bank Tanah ini apa ya? Ujuk-ujuk bisa menguasai lahannya warga dan lewat hak pengelolaan gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan kalau kenapa ada Bank Tanah gitu ya. Bank Tanah ini kan sebenarnya dia diberikan kewenangan untuk mengelola hak pengelolaan. Jadi atas tanah itu sekarang bukan cuma SHM, bukan cuma hak milik, bukan cuma hak guna usaha, bukan hanya hak guna bangunan atau hak pakai gitu. Tapi sekarang ada hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu dikuasai oleh Bank Tanah. Menjadi kewenangan ya? Menjadi kewenangan Bank Tanah. Jadi atas tanah-tanah yang terlantar, tanah-tanah negara itu, nah itulah yang dikelola oleh Bank Tanah. Bank Tanah yang kemudian nanti ya kita tahu sendiri kan nanti dilelang gitu ya. Siapa yang mau investasi ini aku sediakan tanah gitu kan. Bank Tanah itu siapa sih? Apakah dia juga ada kaitannya dengan BPN? BPN kan selama ini yang kita tahu. Bukan. Bank Tanah itu ada sendiri memang lembaga sendiri. Dan itu tidak ada berkaitan dengan BPN. Secara struktural beda. Beda, dia sendiri memang. Dia di bawah mana? Kementerian? Langsung presiden lah. Langsung presiden? Iya dong. Oke. Di bawah apa?
langsung presiden. Jadi tidak ada secara struktural beda juga dengan. Nggak ada di bawah kementerian juga ya? Nggak ada ya? Enggak, dia memang dia kayak OJK gitulah. Oke, Jadi dia oke. ngelola Vertikal ya? sendiri. Iya. Ya, oke. Lembaga vertikal. Lembaga vertikal dengan gitu ya. langsung presiden. Gitu. Oke, berarti bank tanah ini menurut Bang Fathul juga menjadi ini ya, apa memperumit persoalan ya? Iya, sebenarnya mereka ini memainkan orkestrasi yang cantik di IKN dalam hal perampasan lahan gitu. Jadi perencanaannya ini perencanaan dalam hal perampasan ini dari pemerintah pusat sana, mungkin dari otaknya presiden tuh ya yang mengeluarkan perencanaan itu, kemudian nanti dilaksanakan sama menteri-menterinya, kemudian nanti turun juga ke otorita mainnya apa, nanti bank tanah mainnya apa, intel, kemudian Ini tadi intel terus ini ya kelurahan, kepolisian, polsek, terus koramil itu nanti turun intimidasi fungsinya gitu kan, itu ke warga. Nah kalau warga sudah mau melepaskan lahannya, habis itu lahannya bebas jadi tanah negara, baru bank tanah masuk mengelola. Kan gitu. Tapi itu terjadi ya begitu ya? Loh ya memang begitu kan? Oke. Karena yang dikelola kan adalah tanah negara. Iya. Kalau jadi tanah negara dari tanah milik warga, berarti kan itu tanah yang dirampas atau dibebaskan. Dibebaskan pun kalau harganya cuma 75.000 per meter kah, 300.000 per meter, itu kan sebenarnya perampasan karena tidak layak sekali harganya kan. Oke, Bang Fathul. Oke, tadi ini soal bank tanah dan perampasan ya. Saya mau mencoba membaca yang kemarin Undang-Undang Nomor 12 2023 ya. Perpres yang soal HGU-nya berubah itu yang sampai 90 tahun. Saya minta pendapatnya tuh. Oh, itu perubahan undang-undang IKN. Perubahan IKN. Ya, 190 tahun. 90 tahun ya. Itu juga bank tanah berkaitan dengan itu. Yang ngelola lahan yang dirampas itu bank tanah. Oke, dan berarti ada kaitannya dengan itu ya? Ada. Gitu. Jadi nanti tanah ini dibebaskan, dibayar gitu. Jadi tanah negara kan? Oke. Nah, yang mengelola adalah bank tanah. Nah, setelah bank tanah mengelola itu baru nanti siapa investor yang datang gitu kan, marketing atau makelar tanahnya kepada investor siapa? Justru bank tanah ini malah menjadi bukan bank tanah makelarnya. Siapa? Jokowi lah. Loh, kan waktu Jokowi kunjungan itu kan di media kan kita baca dia bilang silahkan investor datang ke sini, harganya dijamin murah. Minggu depan naik gitu kan. Nah, ini kan sama dengan iklan properti setiap hari Sabtu ya, hari Senin naik gitu kan, minggu depan naik. Itu kan makelar ya. Ya saya makanya gini, artinya bank tanah ini orientasinya lebih pada jualan toh berarti kan? Dia cuma mengelola. Mengelola ya. Nah, makelarnya Jokowi. Jokowi. Iya, gitu. XHDU mau berakhir parkir di bank tanah, habis itu dijual lagi, tapi yang jual mereka nggak bisa ngejual. Yang jual yang punya kekuasaan tadi. Yang punya kekuasaan, tuh kan. Makelarnya siapa? Ya Jokowi kan. Investasi ini loh di bank tanah. Jadi bank tanahnya cuma ngelola aja. Gitu. Oke. Lumayan ini juga ya. Bahaya juga ini gitu ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga warga bebas kalau apa. Hak kebebasan untuk berpendapat saya kira boleh-boleh aja. Oke, kembali ke tadi ya soal cerita ada peran bank tanah, ada peran sektor private sektor, terus juga ada peran otorita. Nah, kalau kaitannya dengan yang peristiwa yang terjadi ini yang banyak berperan yang mana di antara tiga ini? Presiden. Kok presiden lagi? Iya. Kalau nggak presiden nggak berani mereka bergerak banyak. Jadi ya kan. Oke, yang powernya paling kuat di situ mana? Presiden. Nah, loh sekarang gini. Di antara tiga. Iya presiden. Oh, tiga maksudnya. Dari antara tiga lembaga. Ya, otorita. Otorita kan langsung presiden. Kan dia di bawah dia langsung direnasi itu kan semua kendalinya di otorita. Artinya kan misalnya kalau otorita mencabut terus bank ini kan juga. Tapi sesungguhnya yang sekalipun otorita yang punya kewenangan dalam wilayah drenase IKN, fakta sampai hari ini tidak ada satu konsesi yang berani cabut di dalam wilayah drenase IKN. Tidak ada konsesi yang berani dicabut. Iya. Lubang tambang pun nggak ada yang berani nggak ditutup sampai sekarang. Karena di wilayah drenase ya. Karena kan
kampanyenya kan bahwa itu adalah green city, smart city, bahwa akan menjadi itu. Itu- Kalau itu tidak ada pencabutan soal apa namanya konsesi, mungkin Jadi kita hanya digiring soal di kawasan istana dibangun. Kalau itu jadi ya, pemahaman kita ini ilusi orang untuk diajak untuk mengimajinasi soal ibu kota negara itu cuman hanya ketika infrastruktur itu dibikin. oke. Kita membincangkan hari ini soal ketimpangan penguasaan ruang di dalam wilayah delenasi. Artinya di 2 kabupaten yang dikeluarkan dari Kaltim. Nasib warga kita yang kita membincangkan bukan soal imajinasi soal infrastruktur atau wujud bangunan itu. Itu yang selama ini kita digiring ke sana. Dan ini saya mau berkaitan dengan infrastruktur ini ya. Saya mau tarik ke belakang dulu, ke belakang pada saat perencanaan gitu. Seperti yang dibilang tadi sama Bung Ikin tadi, kayak apa di proses awal warga-warga dari ditanyain kan. Ini kan sebenarnya warga ini punya hak dalam partisipasi dalam pemerintahan gitu ya. Hak atas pembangunan itu ada gitu. Dia punya partisipasi, dia harus ditanya, dia sepakat enggak ada IKN. Sebelum dibilang sepakat, setuju, dibilang IKN nanti begini begini begini. Terus kemudian dampaknya Anda akan digusur. Anda akan digusur nih untuk ini, untuk ini, untuk ini. Proses penggusurannya ganti rugi begini, begini, begini. Ganti ruginya tapi tidak tinggi loh ya. Cuman sekian. Apakah Anda sepakat? Harusnya kan kayak gitu. Oke. Itu partisipasi bermakna gitu ya. Nah, Artinya tapi ujuk-ujuk mereka menyusun naskah akademik yang serampangan. Katanya Ordal, ya, saya dapat info dari Ordal, naskah akademik itu profesor-profesor dari kampus-kampus besar itu sudah ngasih notes-notes, tapi cuma sekedar notes gitu ya, tapi tidak dimasukkan pendapatnya gitu ya, dari pertemuan-pertemuan notes aja gitu, sekedar notes. Kemudian di proses DPR cepat, ya cuma sekedar konsultasi publik, terus ada di lelang. Soal desain IKN. Yang menang siapa? IAI kan, Ikatan Arsitek. Arsitek itu merencanakan gedung, bukan merencanakan kota. Sementara yang dari perencanaan pembangunan itu tidak didengarkan. Oke. Jadi makanya serampangan begini pakai lelang, terus yang merancang tata kotanya itu adalah orang yang harusnya merancang desain bangunan gedung. Bukan desain perkotaan gitu kan. Nah kemudian sudah jadi dibangun secara serampangan pula. Habis itu kemarin setelah dipastikan sang putra mahkota ini melalui hasil quick count jadi capres terpilih gitu ya, pasangan capres cawapres terpilih gitu. Terus desain istana wakil presiden direvisi dong kan. Jadi bagus. Oh iya dong, mungkin kurang besar ini anakku ini rumahnya nanti ini gitu kan. Akhirnya direvisi nih sama si bapak ini kan. Ini bahaya itu. Tapi ini pelajaran yang baik bagi kita gitu ya, bahwa ternyata kasih bapak itu memang tiada batas tuh. Dan ini harus ditiru gitu, bahwa bapak itu sayang sama anaknya gitu ya. Oke. Sobat Iswe, saya sebetulnya ingin mempertanyakan juga soal ini ya, karena tadi dari pernyataan Bang Ikin dan Bang Fathul terkait dengan IKN itu ternyata banyak masalah, banyak orang yang terlibat dan warga yang terpinggirkan lah dalam tanda petik ya, atau tergusur. Dulu seingat saya ketika IKN itu mau dicanangkan, kenapa pemilihan wilayah IKN itu di sana itu katanya memang lokasinya dianggap baik karena satu itu adalah hutan industri, artinya tidak di banyak penduduk kan gitu. Yang kedua di situ adalah HGU ya, artinya milik pemerintah dengan konsesi tertentu lah, jangka waktu tertentu. Kemungkinan besar kan itu lebih mudah, misalnya ketika pemerintah mengambil itu tanpa ada gesekan dengan masyarakat, ya kan. Yang ketiga juga katanya di sana secara jenis pohonnya eukaliptus ya lebihnya kan ya, misalnya satu jenis aja gitu. Itu kan informasi yang mungkin banyak diterima termasuk juga oleh kita, artinya bahwa ini tempatnya udah benar-benar strategis, jauh dari kerawanan dengan warga karena mungkin di sana tidak terlalu banyak penduduk. Tapi
ternyata banyak kejadian ini nih. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Kenapa banyak kejadian ini? Apakah memang kawasan itu yang dicanangkan kawasan inti itu juga memang sudah ada wilayah pemukiman di situ? Atau bagaimana posisinya? Jadi sebenarnya kalau mau diletakkan secara tadi saya di awal saya bilang secara bentang alam, kita ini kan masyarakat agraris ya, apalagi kalau di wilayah Sepaku dan sekitarnya kan ada masyarakat Pasir dan Balik yang secara antropolog dan sosiologinya sudah memang orang biasa hidup dengan ekosistem yang mendukung mereka, yaitu kawasan hutannya. Nah, tadi yang sebut hutan industri kan kebun kayu sebenarnya, yang 5-6 tahun dipanen, tanam lagi, panen terus. Nah, mungkin itu yang saya bilang dari awal tadi, kita tuh hanya digiring untuk ke arah mengimajinasikan sebuah kota ketika ada bangunan dibuat baru di tengah kawasan itu. Ingat bahwa ini dia nggak berdiri saat istana dibangun, memang nggak ada warga di situ. Yang di lokasi itunya memang nggak ada. Tapi intake yang dibikin Sepaku kan menghimpit warga Balik, suku Balik, yang di dalam Sepaku dalam. Kemudian infrastruktur yang akan menghubungkan antara Balikpapan atau Penajam itu kan harus membelah beberapa kampung dan bahkan harus berdampak. Nah, ini yang belum dibahas banyak pihak yang nggak mau dikubris oleh otorita adalah dia memotong koridor satwa di kawasan koridor satwa. Bagaimana mungkin misalkan di ekosistem Teluk Balikpapan itu dengan bekantan, kemudian dengan owa di situ. Karena mereka sering melintas. Ketika dipotong untuk jalan tol kan sudah memutus rantai kehidupan ekosistemnya juga. Nah, biodiversity itu sebenarnya yang oleh pemerintah diabaikan. Orang masyarakat lokal, masyarakat adat yang selama ini bergantung dengan sumber penghidupan non kayu ya, baik untuk kesehatan maupun pangan, itu kan kemudian sudah lama terhilang sebenarnya. Ketika itu sebilang tadi jauh sebelum IKN mereka sudah terhimpit secara ruang. Nah, sekarang mereka kemudian lebih berlapis lagi tekanannya. Untuk itu sebenarnya kita tidak bisa meletakkan dia hanya sebatas ansih infrastruktur wujud fisik, ya, bahwa di sana megah yang kemudian diagung-agungkan. Itu kan jadi meletakkan kita sebagai pepatah itu, Bung. Apa itu? Semut di seberang sungai tampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan tuh. Apa kebalik? Jadi semua tentang keadilan soal ruang dan itu dibikin sumir. Tapi Anda diajak untuk membincangkan soal kemegahan yang ilusi itu loh. Jadi orang diajak untuk sejahtera tapi ilusi itu loh. Bahwa IKN akan mengajak orang untuk sejahtera, kita punya kebanggaan, pride soal kebangsaan. Tapi kan itu ilusi buat orang yang hari ini tanahnya dirampas. Buat petani yang kemudian dilaporin ke Polda hanya gara-gara dituduh nyerobot. Lah yang nyerobot siapa, yang dituduh siapa gitu. Jadi bagaimana mengajak orang Kaltim kayak kita untuk dekat dengan sebuah kebijakan yang adil kalau fakta prakteknya itu kemudian melakukan proses perampasan hak asasi manusia atau hak atas tanah, hak atas kehidupan yang layak, hak atas ekonomi budayanya kan hilang. Nah, proses itu yang hilang sebenarnya di proses IKN. Jadi kalau tadi Bung Fatul menyitir soal justru presiden itu hanya sibuk menjadi maklar tanah, dan itu sudah sejak periode pertama kan sudah diingatkan soal CEO corporate Indonesia kan bagaimana menjual itu. Nah, IKN adalah menurut saya menjadi satu wujud terkini dari sebuah ketimpangan agraria di Indonesia. Oke, sampaikan katakanlah faktanya begitu ya, bahwa misalnya tapi itu memang fakta. Iya kan, saya bilang katakan faktanya begitu. Artinya kan saya tidak menolak fakta itu. Tapi apa yang harus dilakukan ya? Mungkin dalam kaitannya tentu masyarakat Kaltim, masyarakat yang ada di sana dengan adanya IKN lah, jangan sampai juga terpinggir toh. Harusnya kan mereka adalah orang yang pertama kali menikmati wilayah itu menjadi surganya mereka toh. Kalau bukan hanya tergusur gitu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari KMS ya, dan juga Walhi atau dari LBH mungkin untuk mengkonsolidasikan masyarakat ini, karena kan
kalau tidak tadi kita lihat skemanya, lembaganya ada 3 lembaga ini kan juga cukup punya power kan gitu. Nah, apa yang direncanakan oleh teman-teman yang di sana? Ya, kalau kami dari pandangan kami di LBH Samarinda gitu ya, bahwa ini perlu adanya penyadar tahuan okay. Ya, kepada warga gitu, mengenai hak-hak mereka itu sebagai warga negara itu apa aja sih gitu. Termasuk tadi dalam hal perencanaan di awal tuh, mereka harusnya terlibat begitu kan. Nah, kemudian kalau begini haknya mereka apa yang harus diperjuangkan begitu. Nah, dengan mereka itu sadar atas hak-hak mereka selaku warga negara gitu ya. Jadi mereka juga bisa membela dirinya sendiri gitu ya. Akan dapat mengadvokasi dirinya sendiri. Dan kami ini di Koalisi Masyarakat Sipil ini ya fungsinya kan sebenarnya hanya memfasilitasi untuk penyadartahuan itu saja gitu. Jadi kalau kita bilang misalnya kita tidak bisa dalam bantuan hukum struktural tuh ya, yang kami yakini di LBH Samarinda, kita tidak bisa datang sebagai juru selamat begitu ya. Hai warga, serahkan pada kami yang akan berjuang begitu. Itu tidak bisa, karena bagaimanapun yang tahu masalahnya itu adalah warga. Yang mengalami setiap hari tekanan, masalah sebagainya itu adalah warga. Kita tidak sampai ke sana gitu ya. Kita cuma sekedar tahu. Dan yang punya solusi harus kita yakini bahwa ya mereka warga sendiri yang bisa mencari solusi. Nah, kita ini mendampingi, memfasilitasi untuk mencapai ini kesana. Apakah sekarang tadi juga saya secara informal ngomong sama Bung Ikin kaitannya ini spot-spot peristiwa ini, apakah warga sendiri ada forum komunikasi sesama warga yang itu mungkin juga bisa baik ketika langsung berhubungan dengan badan otorita atau badan bank tanah dan macam-macam. Karena kan kalau saya pikir kalau warganya ini terpecah di spot-spot tertentu itu kan biasanya lebih mudah untuk diintimidasi, lebih mudah di macam-macam lah gitu ya. Nah, ada nggak forum komunikasi itu? Jadi sebenarnya warga kita agak sulit mengatakan dia sebagai forum dialog di sementara tidak equal kan, Bung? Tingkat pengetahuan, kemudian informasi yang informasi cukup tidak ada. Bagaimana mungkin mengajak orang berdialog pada situasi hari ini ya, yang sudah dibikin terlanjur berkali-kali gitu. Jadi yang diorganisir oleh teman-teman justru sekarang ini adalah memastikan warga itu memperoleh haknya. Jadi ketika misalkan ini kayak temuan yang beberapa yang didampingi oleh teman-teman yang baik yang di Polda maupun yang masih di berproses di di lapangan ya. Itu kan sebatas memastikan bahwa mereka memahami haknya dan kemudian tidak dirampas ya semena-mena. Karena praktiknya kan pemerintah nggak pernah melakukan prinsip PIC itu. Bagaimana masyarakat harus diberikan informasi yang utuh, kemudian punya keputusan yang berdasarkan informasi yang utuh tadi itu ada kesadaran yang cukup. Nah, yang kemudian menjadi beban berlapis, bagaimana mungkin kita mendorong orang untuk berdialog dengan posisi yang tidak equal. Nah, ya perannya Bang Fatkul sama Bang Ikin ini supaya menjadi equal kan. Tadi dibilang bukan juru selamat. Kita ini bukan juru selamat gitu kan. Jadi ini sama kayak peran kita kayaknya. Media juga dengan teman-teman di CSO juga sama sebenarnya. Nah, untuk itu dalam momen seperti ini kita perlu juga menyampaikan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh warga ketika berhadapan dengan struktur negara yang tidak pernah berpihak pada mereka. Ketika kebijakan pembangunan negara itu tidak pernah memastikan keterlibatan mereka. Mungkin itu yang perlu kita perbanyak gitu. Oke. Yang utama apa dari prinsip-prinsip itu? Karena begini, ini kan hak asasi manusia yang tertamu. Iya. Hak atas apa aja? Hak atas tanah ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kan kalau di ada beberapa ada banyak. Ada 2 HAM itu kan, ada sipol, sipil politik, ada ekonomi, sosial, budaya gitu. Dan cabang-cabang turunannya hak-haknya banyak sekali itu kan, sesuai dengan ekosop yang paling gampang sekarang juga yang kita temui. Ya, ekosop itu kan banyak hak atas tanah, terus hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kemudian hak atas
kesejahteraan gitu ya. Oke. Dan hak-hak yang lainnya, dan itu banyak sekali jenis-jenisnya itu. Saya coba Hak atas tempat tinggal segala. ya benar, hak banyak ya, artinya kan memang masyarakat di sana harus lebih nyaman tentunya kan. Oke, berikutnya ya, apakah selama ini warga tidak mendapat sosialisasi itu? Ini saya mau penegasan lagi nih. Fakta konflik itu menunjukkan tidak ada konsultasi publik dan tidak sosialisasinya. Nggak ada. Logikanya kalau pemerintahnya benar menjalankan prinsip bagaimana pembangunan itu dilakukan, nggak ada protes, nggak akan ada yang tanggepin, nggak akan ada yang harus risau dan kemudian galau dengan tekanan itu. Ini kan karena semuanya tertutup. Artinya secara antropologi sosial pemerintah tidak melakukan itu sama sekali. Kan gini, seperti yang saya bilang tadi gitu ya, dalam hal perencanaan gitu ya, warga tidak dilibatkan nih, padahal dia punya hak atas dia memiliki hak atas partisipasi di pemerintahan gitu. Dia berhak untuk berpartisipasi, dia calon korban nih gitu. Coba andai saja kita berandai-andai gitu, andaikan pemerintah datang ke semua di warga yang ada di dalam delineasi IKN ini, memberitahukan yang sebenarnya Anda akan digusur, Anda akan begini, Anda akan begini. Nggak ada yang mau nanti. Jadi kalau mereka nggak mau, terus itu memang kalau warga nggak setuju, berarti kita nggak bisa bangun. Ada nggak IKN ini sini? Ada nggak kira-kira IKN di sini kan? Gitu. Kalau mereka lakukan itu gitu kan? Kan jadi ada proses yang ini dikesampingkan, bahkan dibuang, bahkan tidak dilihat sama sekali oleh pemerintah gitu ya. Coba Dalam saya perencanaan. mulai lagi, apakah di sana mayoritas misalnya, karena dulu kan biasanya warga itu punya tanah kan turun-temurun kan? Iya. Mungkin kalau di Jawa itu tahun 80-an sudah ada sertifikasi, sudah mulai. Kalau di Kaltim sini kan agak belakangan nih, baru-baru mau proses sertifikasi. Artinya masih banyak tanah yang belum tersertifikasi saya pastinya kan di Kaltim ya. Apakah itu juga menjadi tembakan atau menjadi masalah buat warga ini nanti? Ya gini, ada masalah begini ya. Yang saya sebutkan tadi yang soal bank tanah tadi itu ya, dirampas oleh bank tanah. Ada warga juga yang bercerita kepada saya baru tadi malam, telepon saya gitu, tadi malam telepon saya. Ini tanggal berapa? Tanggal 21 ini. Tanggal 21. Oh, ini tanggal 21 ya? Oke. Ya, kita ambil video ini kan tadi malam. Itu dia menceritakan tanahnya di Pantai Lango dan juga ada beberapa warga di Pemaluan. Itu dulu di tahun 2021 tanahnya itu surat-suratnya itu diminta oleh 2021 apa 2020 gitu ya. Itu berarti sudah ada sudah wacana sudah diumumkan. Ya sudah diumumkan. Diminta oleh kelurahan 2019 untuk dinaikkan jadi SHM. Oke. Padahal kita tahu waktu itu ada surat edaran dari bupati tidak boleh mengurus Gofur waktu itu. Iya, sertifikat tanah waktu itu kan. Ya. Pasca pengumuman IKN kan. Iya kan. Ini yang paling penajam kan? Iya, tapi sama lurah ini surat warga dikumpulkan. Padahal waktu itu ada Gofur yang Bupati Gofur mengumumkan itu mengumumkan untuk tidak boleh menjual waktu itu ada. Iya, tidak boleh menjual dan tidak boleh mensertifikatkan tanah itu. Iya. Yang akhirnya sama ombudsman dianggap maladministrasi itu kan. Menteri ATR BPN. Surat edaran ATR BPN. Nah, iya, termasuk Jadi pelakunya siapa ini? ini lurah. Lurah itu di bawah koordinasi siapa? Bukan bupati. Bupati dong. Bawahnya bupati. Berarti Lewat camat. di bawah koordinasi Gofur kan? Iya, Waktu itu ya. Dan dia spill ada oknum kelurahan yang terlibat saat itu dan sekarang masih aktif di Kelurahan Pemaluan tuh. Artinya Pemaluan di Kelurahan Pantai Lango. Masih aktif dia. Waktu itu yang ngumpulin surat-surat warga dan kemudian ujuk-ujuk sekarang jadi milik bank tanah, tidak ada surat pernyataan pelepasan apa gitu. Tapi mereka suratnya sudah diambil sama kelurahan tuh. SKT apa SPPT ini bener namanya? ya? Ini bener fakta ya? Surat keterangan tanah. Ini bener fakta ya? Ini fakta. Ada berapa warga? Itu juga terjadi di Telemau dan Maridan kan, Iya. ketika Dan HGB semuanya. itu. Semua ditarik suratnya. Di wilayah drenasi Ini begitu. tadi yang di Bang Bubung Patul sebutkan itu di wilayah mana? Di wilayah Pantai Lango. Pantai Lango itu yang mau dibuat bandara tadi. Ya. Mau dibuat bandara. Kalau IKN. yang di Pemaluan, Nah, di Pemaluan mana? ya di Pemaluan fakta yang saya dapat adalah dari warga sekitar. Dia itu surat kayak surat SKT lah gitu ya. Oke. Surat keterangan tanah begitu. Segel. Kemudian ada perusahaan sawit gitu ya. Terus untuk menerbitkan HGU itu kan harus ada, kalau di atasnya yang punya pemiliknya masyarakat, berarti kan harus ada pelepasan lahan atau perjanjian. Nah, mereka ada perjanjian. Tapi Ada perjanjian
setelah HGU ini habis masanya gitu, dan izinnya juga habis, maka itu tanah kembali ke warga. Nah ini HGU-nya sudah habis, kembalinya ke bank tanah. Bukan keluarga. Jadi tanah negara dong. Jadi tanah kan? negara. Memang aturannya begitu kan? Atau enggak? Tidak, kan ini ada segelnya, ada perjanjian. Dasar pemberian HGU itu kan di atas tanah milik warga, tapi ada perjanjiannya kalau secara administrasi, atau di atas tanah negara. Berarti Anda ingin sampaikan bahwa bank tanah ini udah ngomong lo ya, Aku tadinya mau ngomong yang lebih soft tengkulak kah atau apa gitu. Lah ya memang ini, nggak usah kita ngapain kita berharap. Jadi kalau dulu 60-an itu DNA penelitian itu menemukan 7 setan desa. Wah, ini edit ya, edit. Ya. Oke. Maka sekarang itu musuh setan ke-8. Bang Tanah itu setan ke-8 gitu. Nah, iya. Ini referensinya ini ya, edit. Ini soal tanah soalnya, karena itu Ya. rujukan yang paling Memang rujukan yang paling tanah bagus itu ya Marxisme Iya. atau tanah sosialisme itu tanah untuk Betul. ini. PKI itu dulu untuk tanah memang sangat kuat. Oh iya, serius itu. Walaupun sekarang sudah nggak ada. Iya. Oke, bapak-bapak ini kan puasa nih, tapi puasa ini takutnya saya batal duluan nih. Enggak dong. Gitu, kalau kita membicarakan diskusi kemaslahatan ini, Bu. Ini, Bukan. Iya, niatnya memang ini kemaslahatan. Ini benar. kita nggak julid, ini kita bicara fakta. Oke, bicara fakta. Oh. Saya percaya kepada bapak-bapak. Oke, teman-teman, sobat Iswe, kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin sesi segmen akhir lah ya. Kita tadi sudah bicara banyak terkait dengan dugaan ya. Kalau wartawan jurnalis itu biasanya ngomong dugaan-dugaan praktek-praktek yang dianggap tidak pro terhadap masyarakat dan juga meminggirkan ya kepentingan masyarakat gitu. Nah, kita akan ngomongin lebih teknis terkait dengan sejauh mana kasusnya berjalan. Misalnya kan kemarin sudah ada penangkapan ya 9 orang itu, terus juga tadi juga Bang Fatkul sempat cerita bahwa setelah ditarik itu surat oleh otoritas IKN, tapi juga malah keluar muncul surat bank tanah gitu. Nah, mungkin nanti kita bahas itu. Pertama adalah yang 9 orang ini sekarang bagaimana statusnya? Ya, yang 9 orang tapi jadi tersangka ini tetap tersangka gitu ya. Tetap tersangka? Tetap Tapi kan tersangka. udah bebas ya? Bukan bebas, hanya penangguhan penahanan. Nah, jadi ini ada yang bias di masyarakat gitu ya, bahwa 9 orang ini bebas gitu. Bebas. Bukan. Bahkan PJ gubernur sendiri yang itu kan? Iya, nah itu, Apa yang iya, itulah orang yang nggak tahu hukum gitu ya, dan nggak mau tanya sama saya gitu dia kan. Jadi ya harus tanya dulu ya? iya, makanya tuh jadinya bias begitu yang disampaikan gitu kan. Jadi mereka proses hukumnya tetap berjalan ini. Itu kan cuma penangguhan aja itu. Nah, memang kalau kita ada dengar kabar dari teman-teman di lapangan, dari update dari teman-teman di lapangan, bahwa mereka ini sebenarnya keluarga dari 9 warga yang ditangkap kemarin di Pantai Lango itu ya gelisah juga masih gitu dengan status tersangkanya ini gitu kan. Jadi tersangkanya nggak dicabut? Ya kalau dicabut kan harus ada SP3-nya. Oh, itu nggak ada. Tapi kan kemarin hanya surat penangguhan aja. Penangguhan berarti sebetulnya masih tersangka toh? Masih tersangka, dan bisa jadi apa yang disampaikan dengan oleh Pak Ikin tadi ini, dengan eskalasi semakin meningkat represivitasnya pasca pemilu ini, bisa saja dipercepat prosesnya nanti. Naik tahap 2. Bisa jadi akan ada tersangka berikutnya. Iya. Dan di wilayah lain pun juga yang seperti dikatakan dilaporkan sama Ici yang di Telemo itu, bisa jadi juga nanti ada tersangka gitu kan. Dan ya ini yang perlu diluruskan ke masyarakat gitu, bahwa penangguhan tuh beda dengan bebas gitu sebenarnya. Jadi memang ya dia cuma dilepas aja, cuma statusnya tersangka. Tapi tetap. apa kepentingannya, atau misalnya dari status melepas begitu aja tanpa melepas tersangka ini? Kan berarti ada diikat toh, atau di gimana itu? Iya, ini kan cara yang dipakai Cara-cara lama ya. Iya, di semua kasus kayaknya. Kalau di kasus di mana, di Rempang tuh malah jadi tersangka. Kemudian di mana kemarin tuh yang di Kalimantan Tengah gitu kan. Itu kan juga
malah warga yang jadi tersangka, padahal warga yang ditembak itu malah mereka jadi tersangka, naik pengadilan gitu kan. Oke. Nah kemudian di sini pun juga sama, jadi memang cara-cara pembungkaman, apalagi secara ada kesamaan di Pantai Lango ini dengan yang di Seruyan kemarin ya, di Kalimantan Tengah itu kan. Ada kesamaan, samanya di mana? Kapoldanya sama gitu kan. Nah, itu kesamaannya dari kasusnya gitu ya. Jadi di sini saya mau menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada SP3 gitu ya. Tidak ada SP3. Tidak ada SP3. Jadi kalau kita lihat info di lapangan tuh tidak ada SP3. Jadi yang ada hanya penangguhan penahanan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh keluarga korban, 9 korban penangkapan sewenang-wenang. Sudah ada pemeriksaan dari Sebentar. Polda. Saya itu gini, karena kalau aku baca di media ini kan agak nggak terlalu detail ya. Iya. Maksudnya bahwa mereka itu mengganggu yang 9 orang ini ya. Apa sih yang pernah dilakukan mereka selain misalnya menghentikan pekerjaan ya? Sebenarnya kan bukan mengganggu, itu kan karena proses verifikasi lahan belum selesai toh. Terus sudah mau dikeruk sama alat berat, terus mereka menghentikan. Namanya orang peladang itu di mana-mana kan bawa mandau. Iya. Kan dianggap pengancaman begitu kan. Oke. Dan bawa sajam pakai undang-undang darurat lagi, dan itu terjadi di setiap penangkapan petani. Itu biasanya ada aja undang-undang darurat 1251 itu kan. Itu sajam itu. Karena itu yang paling mudah ya. Yang paling mudah dan paling Ya, karet. Iya. Yang paling karet tuh, pasal paling karet gitu ya. Karena petani kalau di hutan ya pasti bawa bawa parang, kalau bawa laptop namanya pengacara kan. Bukan bawa handphone. Kalau di ladang bawa handphone, petani bukan petani, nanti mainnya gadget semua kan gitu. Bener. Kalau di ladang pakai jas itu namanya PJ gubernur gitu kan. Lagi ngelihat mantau food estate gitu ya. Food estate gitu, benar. Jadi memang itu yang paling mudah ya. Oke, jadi memang sepele ya. Cuma begitu ya. Artinya karena mereka lihat tanah mereka dikeruk tanpa ada kejelasan ke mereka, akhirnya mereka menghentikan. Ya, karena biasanya kalau sudah dikeruk itu tidak ada proses lagi. Itu kan yang terjadi di Bumi Harapan, di Desa Bumi Harapan. Itu status tanah SHM, tapi sudah diratakan tuh. Prosesnya belum selesai tuh. Nah, harusnya selesaikan dulu. Baru itu. Nah, Iya. memang selama ini sudah ada nggak negosiasi dalam pengertian ya? Misalnya ini mau diganti untung atau ganti rugi, itu ada nggak? nggak terima negosiasi ambil pengadilan, gimana Bu? Iya, memang negosiasi ada, tapi kalau dia Ada penawaran nggak? ada penawaran. Maksudnya ada penawaran nggak? Iya, penawaran dari otorita atau dari mana? Iya, biasanya penawarannya yang kami dengar tuh penawarannya ini harganya segini, kau tanda tangan, kalau enggak ke pengadilan. Konsinyasi. Itu benar begitu? Iya kan begini loh, ke pengadilan warga itu kan tidak terbiasa dengan proses-proses yang begini gitu. Jadi kalau dengar kata pengadilan tuh kayaknya sesuatu yang horor gitu ya. Ya. Itu jadi dipikirnya pengadilan karena orang-orang yang ngurus di situ tuh orang-orang Jakarta gitu kan. Dipikir pengadilan tuh ke Jakarta kan. Tapi proses penawaran itu ada? Ya ada, tapi kan ya di bawah standar semua. Artinya di bawah standar, dan mereka nggak mungkin karena ada penghentian itu mereka berarti sebetulnya nggak setuju toh? Iya, nggak setuju. Belum klop toh. Kalau udah klop kan nggak mungkin ada penghentian. Tapi kan kalau ngancam kan enggak, ngancam gitu ya enggak lah itu. Ya. Oh, itu memang ininya warga lah ya. Iya. Oke. Harusnya kalau dia pengancaman kan pakainya pasal pengancaman, ini enggak kan? Hanya dipakai pasal undang-undang bawa sejam aja. Bawa sejam. Berarti kan nggak ada pengancaman sebenarnya. Oke, berarti ini. Oke. Lanjut yang kedua terkait dengan yang di Pamaluan ya. Pamaluan ya tadi. Kelurahan Pamaluan. Nah, setelah disurati Bank Tanah ini maunya gimana nanti? Bank Tanah meminta apa di surat itu? Pemaluan yang otorita. Lain Bank Tanah. Okay. Yang Bank Tanah kan baru nih, otoritas sudah ditarik. Kemarin itu. Oke, muncul lagi baru. Nah, itu di dalam suratnya di Bank Tanah tuh minta dikosongkan lahan itu. Jadi yang dibangun gubuk atau pondok-pondok itu segera dibongkar gitu. Sama yang mendirikan itu gitu. Dia minta ke warga itu dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun di tanah yang berstatus hak pengelolaan di bawah pengelolaan Bank Tanah gitu. Jadi kalau ada aktivitas di situ nanti pasti penyerobotan. Itu objeknya sama yang di Pemaluan tadi. Kemungkinan sama lah gitu ya, karena
di wilayah Pamuaran 4.000 sekian hektar itu mungkin ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang tidak. Gitu. Oke. Kemungkinan bisa masuk ke situ karena mungkin memang saja luas gitu ya. Oke. Karena dia kan juga nggak ngasih tahu batas-batas spasialnya di mana aja, cuma ngasih tahu ukurannya 4.000 sekian hektar gitu kan. Ini kan juga apa ya? Ya kayak maling memang kan, penjahat memang asal ngambil aja tapi nggak ngasih tahu di mananya batasnya gitu kan. Artinya begini, sebelum ini setelah ada surat dan penarikan itu, kan ini menteri yang baru, menteri muda kita AHY. Bukan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono ini kan sudah berstatement sangat bagus sekali bahwa dia akan mencarikan win-win solution gitu ya dengan warga itu. Antara lain misalnya ya disebutkan ada relokasi, terus ada ganti rugi atau ganti untung gitu. Nah, apakah ini juga disampaikan dengan Bang Tana? Atau kan Bang Tana jalan sendiri di luar dengan statementnya Menteri ATR BPN ini? Ya kalau dari warga itu bilang ujuk-ujuk surat datang. Berarti gitu aja. sangat berkebalikan dengan apa yang diucapkan Menteri ATR. Iya, ini kan Bukan win-win berarti kan kalau tiba-tiba datang surat. Iya, jadi surat ini datang mengahai kan teman-teman ini kan, bukan uhui lagi ini ya. Kalau Uhuy menang ya. Iya, kalau uhui warga menang, Iya. gitu kan. Ini ahai, gitu kan. Oke, teman-teman di sini memang lucu sekali ya. Bang Fatul ini ternyata kayaknya punya bakat untuk jadi stand up deh ya. Nah, mungkin Ya, nanti- kita Bakat belum, tampang udah. tampang udah. Bakat ini belum. Bakatnya belum. kita ini kan menyikapi kasus ini kan, apalagi lawannya pemerintah gitu kan, ya Nggak, sudah lah kita Iya. ya lucu-lucuan lah, karena memang tingkah lakunya kan semua kan lucu semua ya. Ya, tapi sekarang kan aman aja. Pemerintah sekarang kan karena lebih pada kelucuan aman lah. Makanya kita ikuti Ya, lucu-lucuan mereka juga. lucu. Jadi yang lucu itu bukan hanya wacana atau narasi-narasi soal pemilu kemarin. Nah. Teman-teman mungkin boleh lucu juga ya. Lucu banget nih. Oke, kalau tadi ya, ini saya mau tanya ke Bung Ikin. Ini Ansari Group ini siapa? Arsari Apa boleh Group. Ansari Group itu siapa sebetulnya? Arsari Group ini kalau dokumen yang saya Arsari apa Ansari? Arsari. Arsari Group. Oke. Ya, CEO-nya kan Hasim Joy Hadikusumo. Hasim itu adiknya Adiknya presiden terpilih. Prabowo ya. Oke. Nah, mereka Direktur perusahaannya rakyat tahu, di sini masyarakat tahu di situ bahwa itu punya Tahu Hasim. lah. boleh jadi ada nggak tahu? Tahu ada Banyak tahu. kalau yang di Telemau Oh, kata Lemo ya. Kalau yang lain Itu tahu. nggak banyak Tahu tahu bahwa kalau itu adalah miliknya Hasim. ya memang secara umum banyak yang tahu bahwa apalagi ini di debat Pilpres disebut juga sama Pak Anies ya, bahwa Ya, bisnisnya. ada punya lahan punya Pak Prabowo di situ. Ini bukan menyinggung soal politik ya, Udah selesai. tapi politik udah selesai. Tapi berlanjut. Tapi kan bahwa warga di situ tahu bahwa itu memang di adiknya. warga di Maridan tuh, waktu itu saya nginap di Maridan, mereka tahu PT Ichiku tuh punyanya siapa gitu, tahu. Hasim adiknya Prabowo gitu. Tahu ya? Tahu sekali. Nah, oke, pertanyaan saya maksudnya. Di sana menang mana pas Pilpres? 02. Iya, Pak Prabowo dong. Menang? Iya. Telak ya? Iya. Ini sebenarnya menjadi catatan kritis kita ya. Kita punya tantangan soal bagaimana membangun solidaritas perjuangan di warga. Boleh jadi misalkan, ini dugaan saja, bahwa yang menjadi korban dalam pembangunan ini atau setidaknya adalah tanahnya dirampas kan tidak semua orang. Oke, benar. Maka kesamaan benar. atas situasi itu kan kemudian belum belum menular ke warga lainnya. Hal yang berbeda kemudian kalau kita tarik pada proses politiknya atau partisipasi politiknya. Nah, tentu saja elektoral ini memang kemudian sangat menentukan pada akhirnya nasib warga sendiri. Nah, mungkin itu saya kira diskusi soal bagaimana pendidikan politik ya, yang kemudian kita harus ingatkan bahwa dampak politik yang berimplikasi terhadap kehidupan di masa depannya, terutama soal tanah. Nah, kalau pertanyaan tadi loh, terus kok bisa menang? Nah, itu kembali ke diskusi tadi. Ini kita harus letakkan pada bagaimana menempatkan partisipasi politik dengan hak atas kehidupan. Ada risiko partisipasi politik, juga ada risiko dari hak Oke. itu. Dan ya itu saya kira terjadi nggak cuma hanya di wilayah delinasi IKN ya, bahkan kita kan menghadapi pilgub nih, pilkada serentak bahkan. Saya kira itu juga akan menjadi sangat tricky ya, akan sangat berpengaruh sekali dengan beberapa situasi konflik di Kaltim. Saya coba sedikit sederhanakan, berarti kadang pilihan politik itu berbeda dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat sendiri gitu. Masyarakat malah
menyikapi politik itu berbeda dengan apa yang dia Anomali dia kadang. anomali. Misalnya kayak di sini nih, kita buruh tapi nggak pernah nyoblos partai buruh misalnya. Padahal yang di kantornya buruh semua. Mendingan yang dicoblos adalah partai religi misalnya PKB atau PAN atau macam-macam. Padahal misalnya kondisinya buruh, artinya masyarakat lebih pilihan politiknya berbeda dengan pilihan conditioningnya ya biasanya. Ya, teman-teman buruh ingat ya. Karena harusnya kan kalau misalnya ini bisa menafikan apa yang disebutkan Bang Pathul. Kalau misalnya masyarakat tidak suka dengan itu, ya kenapa Prabowo bisa menang di situ ya kan? Mohon ini bukan masalah politik ya, tapi kan bahwa faktanya begitu. begitu. Ada penguasaan ruang dan tanah yang cukup besar, tapi kemudian anomalinya partisipasi politiknya justru memenang. Berbeda. Nah, artinya untuk saat ini hipotesanya adalah ya berarti masih senang sama Prabowo, setuju dengan itu dong. Setuju dengan gemoy. Setuju dengan gemoy. Tapi saya pikirin juga sih, ini juga bagian PR kita bahwa memang selama ini kita hanya disuguhkan ilusi doang tentang sebuah kebijakan pembangunan Indonesia ini. Kita hanya ilusi. Contoh saya bilang tadi, semut di seberang Sungai Tampak itu. Jadi tanah yang di depan rumahnya dipastikan dirampas, tapi dia kemudian seperti tidak mikirnya yang di sana ya. Jadi karena ya mungkin ini ya kelabui gitu. Semut di seberang lautan Tampak itu karena semutnya itu ngerubungin makan siang gratis gitu. Mungkin ada unsur itunya mungkin. Makanya di sini dibikin makan siang gratis gitu. Oke, terakhir ya. Saya mau minta mungkin Bang Pathul sama Bung Ikin untuk menyampaikan pesan-pesan nih. Karena kan selama ini Bung Pathul dan Bung Ikin mendampingi warga lah, menjadi konsultasi atau mendampingi selama ini. Nah, apa yang mau disampaikan buat warga IKN di sekitar IKN khususnya? Ya, untuk warga di sekitar IKN ya tetap berjuang ya, perjuangan hak-hak yang mereka yakini gitu ya, entah apapun jenisnya gitu ya. Karena itu adalah hak mereka dan jangan pernah takut untuk melawan segala macam bentuk represivitas atau intimidasi dari pihak manapun yang mengekang kebebasan kita untuk memilih, untuk memperjuangkan hak-hak kita gitu ya. Termasuk juga mungkin terlebih yang ditetapkan sebagai tersangka ini gitu juga ya. Coba untuk mendiskusikan dengan teman-teman yang di sekitar di sana gitu, bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang baik dalam menyelesaikan status tersangka ini dan pembelaan-pembelaan yang terbaik juga didiskusikan dengan diminta kejelasan kepada kuasa hukumnya itu ya. Kuasa hukumnya siapa? Bukan kurang kenal, saya kurang tahu siapa kuasa hukumnya, tapi kita berharap bahwa mereka mendapatkan pendampingan yang terbaik begitu ya. Jadi tidak setengah-setengah, yang betul-betul straight begitu, keras begitu melawan penindasan ini. Jadi masyarakat juga merasa puas terhadap pendampingan, walaupun toh nanti diputus misalnya dipaksakan bersalah begitu, tapi paling tidak dia melihat perjuangan pendamping-pendampingnya begitu kan. Memang selalu akan ada resiko gitu ya kepada masyarakat. Itu ada resiko dalam sebuah perjuangan perlawanan. Mungkin salah satunya adalah dikriminalisasi gitu ya, dan itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan harus diterima bahwa ada segala sesuatu ada resikonya. Apalagi dalam memperjuangkan hak yang musuh besarnya ini adalah seorang maklar tanah terbesar di Indonesia yang bernama kan. Tapi LBH terbuka ketika warga akan menjadi pendamping hukum. Ya, kami jelas sangat terbuka sekali gitu ya ketika memang ada kebutuhan dari warga untuk mendampingi kasus di sana, dan baik itu yang masih dalam fase mempertahankan atau memperjuangkan haknya ataupun yang sudah terkena kasus kriminalisasi begitu. Itu kami sangat terbuka sekali untuk itu, dan jangan takut. Murni pro bono? Oh, sangat dong. Bukan nggak ditarif sama sekali seperti yang sekarang kan beredar infonya ditarif-tarifin tuh. Wah, itu nanti saya kalau narik tarif nanti saya dipecat sama ketua umum YLBHI dong tadi itu kan, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Ini murni pro bono. Jadi murni free. Oke. Drop charge. Itu. Dan tetap semangat untuk terus berjuang mempertahankan haknya
masyarakat di sekitar sana. Oke, Bung Ikin. Udah ambil semua tadi Mas. Udah hampir semua? Iya. Nggak mau nambah sedikit? Jadi Satu kalimat aja atau berapa? sepanjang ini nggak cuma hanya untuk situasi yang sedang menimpa warga yang dalam wilayah dinasti, tapi untuk kita semua yang sedang di Kaltim ini sekarang adalah sepanjang kita berjuang mempertahankan hak ya. Ini bedakan antara merebut dan mempertahankan ya. Situasi hari ini di hampir semua konflik agraria dan tenurial right yang ada di Kaltim itu semuanya mempertahankan haknya. Jadi kalau misalkan kayak tuduhan mereka menyerobot, kemudian tuduhan menduduki lahan perusahaan, mengganggu, itu semata mempertahankan haknya. Untuk itu sebenarnya barang siapa warga negara yang sedang Mempertahankan. konteks haknya yang sedang itu kan konstitusional. Nah, apa kemudian terjadi risiko kriminalisasinya? Ini yang kemudian yang kita kecam sebenarnya. Tindakan semena-mena yang oleh negara akibat ketidakadilan yang dibiarkan terus-menerus, informasi yang tidak ada partisipasinya, kemudian ketika warga tadi mempertahankan hak, justru yang terjadi adalah kriminalisasi dan intimidasi. Untuk itu, ini saya kira juga penyampaian buat kita semua yang hari ini sedang ada pada situasi yang menghadapi pasca pemilu yang kita sudah prediksi intensitas represinya akan semakin tinggi dan selamat datang dengan situasi yang semakin tidak pasti itu. Oke, terima kasih teman-teman Sobat This Way. Ini podcast kali ini cukup ngeri-ngeri sedap karena memang orang yang tamu-tamu saya kali ini memang putus urat takutnya sepertinya ya kan, putus urat takutnya. Jadi mereka menyampaikan apa adanya. Tapi biasanya sebetulnya yang ngomong apa adanya itu lebih bisa dibaca dan juga lebih aman ketimbang orang yang tidak menyampaikan secara vulgar sebetulnya. Karena ada sesuatu yang dipendam. Oke, terakhir pada prinsipnya saya juga secara pribadi dan awal mulanya gitu cukup merespon positif terhadap hadirnya IKN karena mungkinkah itu menjadi panggung atau ruang bagi warga Kaltim terutama untuk menaikkan kelas karena selama ini terjadi ketimpangan sosial gitu ya secara nasional di mana Kaltim itu yang misalnya punya pendapatan penyumbang APBD yang disampaikan oleh Gubernur Isran misalnya nyampe 500 triliun tapi yang kembali misalnya hanya nggak nyampe di 100 triliun dan adanya IKN adalah mungkin satu-satu untuk proses pemerataan itu terjadi gitu. Saya berharap seperti itu. Tetapi tentu dalam pelaksanaannya ini butuh kritik gitu ya dan mungkin Pak Bung Ikin, Bung Patkul ini menjadi salah satu kontrol kontrol sosial yang baik untuk agar proses yang misalnya visi yang baik gitu ya dengan proses yang baik ini bisa terlaksana dan utamanya satu bahwa warga di IKN haruslah menjadi orang yang pertama kali menikmati IKN bukan yang pertama kali menerima penggusuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.